Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat dan semangat. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi Cinta Rasul. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, Miss Nafi mau tanya nih. Teman-teman tahu tidak siapa itu Rasul? Nah, Rasul itu adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mempunyai kewajiban untuk mengamalkan dan menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Rasul atau nabi yang wajib kita ketahui itu ada berapa ya teman-teman? Ya, Rasul atau nabi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Siapa saja ya? Oke, teman-teman perhatikan dengan baik ya. Bismillah, ada lagu nih. Lagu tentang 25 nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi kita umat Islam. Nah, itu 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nah, tapi hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam, nabi yang pertama. Nah, teman-teman perhatikan videonya ya. Video tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Kita saksikan bersama-sama ya videonya. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara. Lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu, dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis, "Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam?" "Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Allah berfirman,
keluarlah dari surga. Kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat. Iblis lalu berkata, Ya Robbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Allah berfirman, kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa menjerumuskan hamba-hambaku. Yang mengikutimu hanya orang-orang yang sesat. Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Semakin bahagia, Adam dan Hawa tinggal di surga. Semua serba ada dan indah luar biasa. Makanan lezat berlimpah, baju beraneka dan indah, istana megah, sangat nyaman untuk tempat tinggal. Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga yang teramat luas dan indah. Allah hanya melarang mereka berdua mendekati sebatang pohon. Adam dan Hawa patuh terhadap larangan itu. Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang itu. Iblis yang mendengarkan larangan itu langsung menyusun rencana. Dia berusaha sekuat tenaga dan menggerakkan segenap pikiran untuk menjerumuskan Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. Allah yang Maha Tahu memperingatkan Adam dan Hawa. Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga. Iblis lalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa dengan berbagai cara, halus maupun terang-terangan. Dia berusaha agar mereka berdua melanggar larangan Allah, mendekati pohon terlarang. Iblis berkali-kali membujuk mereka dengan bersumpah bahwa dia hanya menginginkan kebaikan dengan kebahagiaan Adam dan Hawa. Iblis berkata, Pohon kuldi adalah pohon kekekalan. Jika engkau memakan buahnya, maka akan kekal seperti para malaikat di surga. Dia juga berkata akan menunjukkan kepada mereka kerajaan yang kekal. Begitu gigihnya iblis membisikkan rayuan-rayuannya. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Begitu mereka mencicipi buah itu, hilanglah baju indah yang mereka kenakan. Mereka sangat malu dan seketika takut kepada Allah. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Allah menegur mereka, bukankah sudah kularang kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah sudah kuperingatkan kalian, setan adalah musuh kalian? Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan mereka dan memberi rahmat kepada mereka lagi. Kemudian Allah mengajari mereka doa untuk memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menerima taubat Adam yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan, tetapi tetaplah keputusannya. Turunlah kamu semuanya ke bumi, sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kesenangan dan keindahan surga. Mulai saat itu, mereka mulai mengupayakan makanan, pakaian, dan rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan di bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di bumilah penugasan Adam sebagai khalifah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita.
Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur alam raya. Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan setan-setan pengikutnya akan terus gigih berusaha agar sebanyak-banyaknya manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Namun jangan takut, godaan iblis dan pasukannya tidak mempan terhadap orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Oke, teman-teman, sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan alam semesta. Selanjutnya, Allah menciptakan makhluk, yaitu malaikat dan iblis. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, sedangkan menciptakan iblis dari api. Kemudian, Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam, malaikat dan iblis mulanya tinggal di surga. Kemudian Allah menciptakan manusia kedua yang diberi nama Hawa. Hawa menjadi teman Nabi Adam alaihi salam di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Adam alaihi salam ilmu pengetahuan, sehingga Nabi Adam alaihi salam jadi makhluk yang pandai. Nah, teman-teman, setelah melihat video tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam, akhlak terpuji apa yang dapat kita teladani? Nah, akhlak terpuji yang dapat kita teladani yaitu sikap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu taubat itu apa ya, teman-teman? Ya, taubat itu adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbuat salah. Nabi Adam alaihi salam telah berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Adam alaihi salam bertobat kepada Allah. Kesalahan apa yang diperbuat Nabi Adam? Ya, Nabi Adam alaihi salam telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang memakan buah kuldi. Tapi karena mendengar bisikan dari iblis, akhirnya Nabi Adam alaihi salam dan Hawa memakan buah tersebut. Kemudian Allah mengusir Nabi Adam alaihi salam dan Hawa, lalu diturunkannya ke bumi. Nabi Adam alaihi salam dan Hawa tidak berhenti-hentinya memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kita harus teladani sikap tersebut, teman-teman. Setelah kita berbuat salah kepada ayah atau ibu, berbuat salah kepada bapak atau ibu guru, kepada teman-teman, kita harus langsung meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, teman-teman, itu tadi kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian kisah keteladanan yang kedua yaitu kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Kita saksikan bersama-sama ya kisahnya. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris alaihi salam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu
ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'ad, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nuh alaihi salam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang, berulang-ulang, siang dan malam, selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang keterlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah. Hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah. Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah, Terbukti bahwa Nuh gila. apa itu? Bikin kapal ya? Untuk berlayar di hutan. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang, sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh, termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, petir menggelegar. Hujan turun sangat lebat. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dari dalam rumah-rumah penduduk, dari dapur-dapur mereka. Dengan cepat, air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi.
menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya, Kan'an, sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak, ayah. Aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih. Syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam, dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Oke teman-teman, setelah melihat video kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam, akhlak terpuji apa ya yang dapat kita teladani? Ya, Nabi Nuh alaihissalam mempunyai sikap yang sabar. Sabar itu adalah menahan diri, tahan menghadapi cobaan, dan tidak tergesa-gesa berbuat sesuatu. Sifat sabar Nabi Nuh alaihissalam ditunjukkan kepada umatnya yang menolak ajarannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah berputus asa meskipun ditentang oleh umatnya. Nabi Nuh alaihissalam tetap saja berdakwah, mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman juga harus memiliki rasa sabar, tidak mudah putus asa. Ketika teman-teman mempunyai keinginan dan belum terpenuhi, teman-teman tidak boleh berputus asa. Teman-teman harus sabar dalam menghadapi kesulitan. Sabar harus diiringi dengan berusaha. Sambil usaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa agar ditunjukkan jalan yang benar dan digabungkan semua keinginan kita. Oke, teman-teman, kisah yang terakhir ini adalah kisah Nabi Hud alaihissalam. Teman-teman mau lihat? Oke, ini dia, kita saksikan bersama-sama kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Kisah Nabi Hud alaihissalam. Setelah peristiwa banjir besar berakhir, Nabi Nuh dan pengikutnya memulai kehidupan yang baru dalam keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa gangguan orang-orang kafir. Keturunan mereka kemudian menyebar ke berbagai wilayah yang luas. Ad adalah keturunan Nabi Nuh dan putranya Sam bin Nuh. Keturunan Ad kemudian dikenal sebagai kaum Ad. Kaum Ad bertumbuh tinggi besar, kuat, dan cerdas. Mereka tinggal di daerah dekat Yaman. Kaum Ad dianugerahi Allah daerah yang subur, sungai-sungai yang mengalir, kebun-kebun yang luas, dan hasil bumi yang melimpah. Kaum Ad pandai dalam tata kota dan pemerintahan. Mereka mahir membuat bangunan-bangunan tinggi, megah, dan indah dari gunung pasir di puncak-puncak bukit. Mereka juga membuat benteng-benteng yang kokoh dan saluran irigasi dan kolam-kolam. Ternak mereka pun berkembang dengan baik.
Dengan anugerah Allah yang luas dan kerja keras mereka itu, kaum Ad menjadi makmur dan lebih maju dari kaum lainnya, serta lebih disegani. Hal ini membuat mereka sombong dan bermegah-megahan. Mereka menilai kemuliaan berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Pada mulanya, mereka adalah kaum beriman yang menyembah Allah. Lama-kelamaan, mereka mulai menyembah berhala dan patung-patung dari tokoh-tokoh mereka. Berhala yang mereka agungkan adalah Syamut dan Al-Hatar. Mereka menyerang kaum-kaum yang lain di sekitar mereka. Mereka selalu menang dalam peperangan. Mereka berlaku kejam dan sewenang-wenang terhadap para tawanan. Kehidupan sehari-hari mereka kemudian dipenuhi maksiat, penindasan kepada yang lemah, dan kedurhakaan kepada Allah. Di tengah masyarakat yang rusak itulah, Nabi Hud alaihi salam diutus Allah untuk menyampaikan ajarannya. Nabi Hud berasal dari keluarga kaya dan terpandang di kalangan kaum Ad. Akhlaknya mulia, cerdas, dan tidak terpengaruh oleh kerusakan kaumnya. Setelah sampai perintah Allah, mulailah beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Hai kaumku, sembahlah Allah, tinggalkanlah berhala-berhala itu. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas semua ini. Upahku hanyalah dari Allah. Nabi Hud berdakwah dengan sabar tanpa putus asa. Tak henti-hentinya mengajak kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, agar mereka terhindar dari azab Allah, sehingga mereka tidak mengalami nasib yang sama dengan kaum Nabi Nuh. Tetapi kebanyakan kaum Ad tidak mau mengikuti ajakan Nabi Hud. Mereka bersikeras untuk tetap menyembah berhala. Mereka menganggap Nabi Hud lemah akal dan gila. Dengarlah Hud, sembahan-sembahan kami telah mengutukmu sehingga engkau menjadi gila. Ucapanmu ngelantur, kacau. Itu karena kau menghina sembahan-sembahan kami. Kami tidak percaya pada ucapanmu. Datangkanlah azab yang telah engkau ancamkan. Kami tidak takut sedikit pun. Nabi Hud mengadukan kepada Allah atas perlakuan kaumnya. Beliau menyerahkan kepada Allah urusan pembalasan terhadap para pembangkang itu. Kemudian Allah menurunkan musim yang panjang, yang membuat sungai-sungai dan sumur-sumur menjadi kering. Tanaman dan binatang ternak banyak yang mati. Kaum Ad dilanda kelaparan dan kehausan yang parah. Keadaan ini berlangsung beberapa tahun. Nabi Hud terus mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dan menambah kekuatanmu. Tetapi kebanyakan dari kaum Ad itu tetap pada kesesatannya. Mereka memohon-mohon pada berhala itu untuk segera mengakhiri kemarau dan menurunkan hujan. Mereka tetap tidak mau menyembah Allah. Akhirnya tibalah ketetapan Allah, yaitu azab yang diancamkan kepada mereka. Muncul awan hitam membentang di langit. Gumpalan awan hitam itu sangat tebal dan luas. Orang-orang kafir melihat awan hitam itu sangat gembira. Mereka berlarian sorak-sorai menyongsong awan itu. Mereka mengira hujan lebat akan turun sebentar lagi. Sesembahan kita telah mengabulkan doa kita. Hujan akan turun. Kesengsaraan kita akan segera hilang. Ternyata dugaan mereka salah besar. Gumpalan awan itu adalah azab dari Allah untuk orang-orang kafir. Terdengar suara gemuruh yang menakutkan. Bertiup angin yang sangat kencang. Angin itu dingin sekali rasanya. Orang-orang yang semula berkumpul menyambut hujan menjadi panik berhamburan mencari perlindungan. Jerit tangis terdengar di mana-mana. Tolong! Oh, dingin sekali. Ampun! Aku tidak tahan. Tolong! Orang-orang itu putus asa dan menyesal. Tetapi sudah terlambat. Angin dingin itu bertiup luar biasa kencangnya. Selama 7 hari 8 malam. Menumbangkan apa saja yang dilaluinya. Pohon-pohon, gedung-gedung megah, rumah-rumah, patung-patung, berhala, semua rusak porak-poranda. Setelah 7 hari 8 malam, topan itu berhenti. Negeri kaum Ad yang megah telah rusak binasa.
Mayat-mayat orang kafir bergelimpangan di mana-mana. Tubuh yang tadinya gagah perkasa menjadi seperti batang pohon yang lapuk. Hanya Nabi Hud dan pengikutnya yang diselamatkan oleh Allah dari azab itu. Mereka kemudian hijrah ke Hadramaut, membangun kehidupan baru di sana. Mereka hidup sejahtera dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud wafat di tempat baru itu. Kisah Nabi Hud mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan, kepandaian, kekuatan tubuh yang dibangga-banggakan kaum Ad akhirnya musnah. Kesombongan dan kesesatan kaum mereka mengundang amarah Allah. Kita harus menjadi umat yang maju dan kuat, tetapi jangan meninggalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Nah, teman-teman, bagaimana videonya? Miss Nafi mau bertanya lagi nih teman-teman. Akhlak terpuji apa ya yang dapat kita teladani setelah kita melihat kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam? Ya, Nabi Hud alaihissalam mempunyai sifat yang sabar, yang gigih dan tegas. Nabi Hud alaihissalam bersabar dalam menghadapi rintangan, dalam menghadapi kaum Ad yang membangkang, yang tidak mau beriman kepada Allah. Tapi Nabi Hud alaihissalam tetap bersabar dalam menghadapi rintangan dan tidak pernah berputus asa dalam mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Hud alaihissalam juga mempunyai sifat gigih. Gigih itu adalah tetap bersemangat melaksanakan tugas tanpa henti dan berusaha sampai berhasil. Nah, teman-teman, dalam belajar, teman-teman juga harus mempunyai sifat yang gigih, tetap bersemangat, tidak boleh bermalas-malasan, apalagi cepat bosan dalam belajar. Supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman menjadi pandai, supaya teman-teman tahu apa yang teman-teman belum tahu. Nah, kemudian Nabi Hud alaihissalam juga mempunyai sifat yang tegas, teman-teman. Sifat tegas juga ditunjukkan Nabi Hud alaihissalam kepada umatnya. Ketika kaumnya menyembah berhala, Nabi Hud alaihissalam dengan tegas melarang mereka. Sifat tegas juga harus ditunjukkan ketika menghadapi kejahatan. Anak Islam harus tegas menolaknya jika diajak melakukan kejahatan. Oke teman-teman, itulah tadi kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam mempunyai sifat apa ya? Coba, masih ingat tidak teman-teman? Ya, Nabi Adam alaihissalam yang selalu bertaubat, yang selalu memohon ampun setelah melakukan kesalahan. Kita juga harus teladani. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus langsung bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian Nabi Hud alaihissalam mempunyai sifat apa? Ya, Nabi Hud alaihissalam mempunyai sifat yang sabar dan tidak pernah berputus asa dalam berdakwah, dalam menyebarkan agama supaya umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Hud mempunyai sifat apa ya teman-teman? Ya, Nabi Hud mempunyai sifat yang sabar, gigih, dan tegas. Miss Nafi berharap teman-teman semua mempunyai akhlak terpuji seperti akhlak Nabi. Supaya apa? Supaya teman-teman semua mendapat banyak pahala. Dan kalau kita mempunyai banyak pahala, pasti akan masuk surga. Oke teman-teman, cukup sekian ya dari Miss Nafi. Semoga belajar kita hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar teman-teman.